Episode 3, kekayaan yang datang tiba-tiba. Keesokan paginya, Budi terbangun dirancangnya dengan tubuh lelah seolah baru saja mengalami mimpi buruk. Namun ketika ia melihat telapak tangannya, ada bekas luka goresan kecil dari ritual semalam. Itu bukan mimpi. Saat ia bangkit, Sari, istrinya, masuk ke kamar dengan wajah panik. "Budi, cepat keluar, ada yang aneh," serunya. Budi segera keluar dan tertegun melihat halaman rumahnya. Di depan pintu ada 2 karung besar berisi beras, sekotak makanan kaleng, dan sekepok uang yang entah dari mana asalnya. "Siapa yang memberi semua ini?" tanya Sari kebingungan. Budi terdiam, pikirannya kembali ke ritual semalam. Apakah ini bagian dari perjanjiannya? Tetangganya mulai berdatangan melihat dengan iri hati. "Budi, dari mana kau dapat semua ini?" tanya seorang ibu-ibu dengan curiga. "Jangan-jangan kau menang lotre ya?" celutuk yang lain. Budi hanya tersenyum samar dan menggeleng. Ia sendiri masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Sejak hari itu, keberuntungan mulai menghampiri Budi dan keluarganya. Pertama, warung kecil yang dulu sepi tiba-tiba ramai. Pembeli berdatangan tanpa henti dan stok barangnya selalu laku keras, entah bagaimana modalnya terus bertambah. Lalu, seseorang dari kota menawarkan Budi pekerjaan sebagai distributor bahan pangan yang gajinya besar. Ia tidak perlu bekerja keras lagi, uangnya mengalir begitu saja. Dalam waktu kurang dari sebulan, Budi yang dulu hidup miskin kini berubah drastis. Ia membeli tanah yang sangat luas, membangun rumah baru yang megah, dan membeli kendaraan mewah. Orang-orang di desa mulai melihatnya dengan kagum dan penuh iri hati. Namun, Sari merasa ada yang aneh. "Budi, ini semua terlalu cepat. Datangnya dari mana?" katanya suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu rumah baru mereka. Budi hanya tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. "Anggap saja ini rezeki yang akhirnya datang kepada kita," katanya mencoba meyakinkan. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang sedang menunggunya. Semuanya berjalan lancar sehingga suatu hari seorang tetangganya, Pak Sastro, tiba-tiba menghilang. Pak Sastro adalah salah satu orang yang dulu sering mengecek Budi. Pagi itu ia masih terlihat di sawah, tetapi menjelang sore ia tidak pulang. Keluarganya panik dan mulai mencarinya, tetapi tidak ada jejak sama sekali. Desa menjadi gempar. Beberapa orang mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya seseorang menghilang tanpa jejak. Budi mulai merasa gelisah. Ia teringat pada perjanjian dengan pria berjubah hitam itu tentang tumbal tahunan. Apakah Pak Sastro adalah korban pertamanya? Malamnya, saat Budi mencoba tidur, ia terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Ketika ia mengintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa, namun saat ia berbalik ia hampir berteriak. Di sudut kamar samar-samar ia melihat bayangan hitam berdiri, matanya merah menyala. Budi terjatuh ke lantai. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Namun ia tahu ini baru permulaan. Perjanjian telah dimulai dan ia tak bisa lari darinya. Sejak menghilangnya Pak Sastro, desa Karangjati diliputi kecemasan. Orang-orang mulai takut keluar rumah saat malam. Desas-desus soal pesugihan mulai beredar meski tak ada yang berani menuduh secara langsung. Bersambung ke episode berikutnya.